Kita masuk pada materi yang pertama, itu pengertian pneumatik, hukum fluida, dan karakteristik udara. Kata pneumatik diturunkan dari kata bahasa Yunani, yaitu pneuma yang berarti udara dan matik yang berarti sistem. Pneumatik didefinisikan sebagai suatu ilmu mengenai sistem-sistem udara bertekanan. Sebelum era 1950-an, sistem-sistem pneumatik telah dipergunakan dalam proses-proses mekanis sederhana. Saat ini, sistem-sistem pneumatik banyak digunakan untuk bidang otomasi. Dalam perkembangannya, sistem pneumatik digabungkan dengan sensor, prosesor, maupun aktuator. Pneumatik memiliki fungsi-fungsi seperti berikut. Yang pertama, memastikan status pemproses, yaitu pada bagian sensornya. Pemrosesan kerja sistem pada bagian prosesornya. Pengatur gerakan dan proses kerja. Beberapa bidang aplikasi industri yang menggunakan media pneumatik dalam hal penanganan material adalah sebagai berikut. 1. Pencekaman benda kerja. 2. Penggeseran benda kerja. Yang ketiga, pengaturan posisi benda kerja. Dan yang keempat adalah pengaturan arah benda kerja. Penerapan pneumatik secara umum ada beberapa yang digunakan, yaitu yang pertama pengemasan, kedua pemakanan atau vending, ketiga pengukuran, keempat pengaturan buka dan tutup. Kelima adalah pemindahan material, keenam pemutaran dan pembalikan benda kerja, yang ketujuh pemilahan bahan, kedelapan penyusunan benda kerja, dan yang kesembilan adalah pencetakan benda kerja. Berikut contoh penerapan sistem pneumatik. Ini adalah mesin untuk pemrosesan pengisian air mineral.
Kita lihat untuk contoh berikutnya, contoh penerapan berikutnya. Ini adalah proses pengepakan barang. Baik, untuk struktur dan aliran sistem pneumatik. Dalam pembacaan rangkaian pneumatik itu tidak dilakukan dari atas ke bawah, tetapi nanti dibaca itu dari bawah ke atas. Ya, mulainya dari bawah. Untuk struktur dan aliran sistem pneumatik ada 4 bagian. Yang pertama energi supply, kemudian signal input, kemudian signal processing, dan kemudian signal output atau common eksekusi. Seperti apa kita akan lihat pada rangkaian akan lebih jelas. Contohnya seperti ini untuk diagramnya. Kita lihat pada bagian energi supply elemen. Kemudian untuk bagian energi supply elemen ini adalah bagian di mana supply pertama diterapkan atau sistem awalnya pada rangkaian pneumatik, kemudian bagian berikutnya adalah input elemen, ini berupa tombol, saklar, kemudian pada kontrol processing elemen, kontrol elemen dan processing elemen, ini di mana udara akan dibagi sesuai dengan sistem yang diharapkan. Working elemen atau outputnya itu nanti berupa aktuator. Ini akan kalian dapatkan nanti pada praktek pneumatik. Keuntungan sistem pneumatik. Yang pertama, jumlah sumber daya. Memiliki sumber daya tidak terbatas karena udara terdapat di mana-mana dan dapat dikompres dalam jumlah tak terbatas pula. 2. Pengangkutan mudah. Udara dengan mudahnya dapat dialiri ke dalam saluran-saluran pipa, bahan dalam jumlah yang besar, dan tidak diperlukan saluran balik ke kompresor. Yang ketiga adalah penyimpanan. Kompresor tidak harus beroperasi terus-menerus. Udara bertekanan atau biasa disebut udara kompres dapat disimpan dan dibuang dari tangki penampungan. Yang keempat adalah temperatur. Udara bertekanan tidak sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga dapat dipastikan beroperasi di suhu yang ekstrim sekalipun. Keuntungan berikutnya adalah ledakan. Penggunaan udara yang tidak memiliki risiko terhadap ledakan api. Karena itulah biaya proteksi ledakan tidak terlalu mahal. Yang keenam adalah kebersihan udara. Udara bertekanan dinyatakan bersih jika tidak ada kebocoran pipa atau elemen, atau komponennya tidak menyebabkan kontaminasi. Bahkan kebersihan sangat diperlukan seperti dalam industri makanan, kayu, tekstil, kulit, dan lain-lain. Konstruksi. Yang ketujuh adalah konstruksi. Konstruksi komponen kerja sederhana dan harganya tidak mahal untuk industri. Kecepatan. Udara bertekanan merupakan media yang sangat cepat, memungkinkan pekerjaan berkecepatan tinggi. Biasanya kecepatan kerja silinder pneumatik sekitar 1 hingga 2 meter per second. Yang kesembilan adalah pengaman overload. Peralatan pneumatik dan komponen kerjanya dapat dibebani hingga ia tidak bergerak lagi. Jadi tidak akan terjadi short, terjadi ledakan pada sistem ini. Untuk kekurangannya pada sistem pneumatik, yang pertama,
gangguan suara yang bising. Bisa Anda saksikan pada contoh video tadi. Gaya yang ditransfer sangat terbatas. Kemudian dapat terjadi pengembunan karena udara berkompresi itu bisa menyebabkan embun. Sehingga biasanya pada tabung udara yang sudah dikompres ya, biasanya terdapat air. Nah, air ini bisa menyebabkan korosi pada komponen-komponen yang lain. Pembagian sistem pneumatik berdasarkan tekanan yang digunakan. Yang pertama, sistem bertekanan tinggi. Untuk sistem bertekanan tinggi, udara biasanya disimpan dalam tabung metal pada ring tekanan dari 1600 kPa atau 16 bar sampai dengan 232 PSI. Ini tergantung pada keadaan sistemnya. Sistem tekanan sedang. Untuk sistem pneumatik tekanan sedang ini mempunyai range tekanan antara 150 sampai 1000 kPa. Biasanya tidak menggunakan tabung udara. Sistem ini umumnya mengambil udara terkompresi langsung dari motor kompresor. Tidak perlu ditampung pada penampung udara. Dan yang terakhir adalah sistem tekanan rendah. Tekanan udara rendah didapat dari pompa udara mengeluarkan tekanan udara secara kontinu dengan tekanan sebesar 0 sampai 1500 kPa atau 0 sampai 1,5 bar yang biasanya digunakan pada praktek di pneumatik. Berikutnya adalah hukum fluida. Fluida adalah zat yang bersifat mengalir. Hal ini disebabkan karena molekul-molekulnya mempunyai daya tarik-menarik atau kohesi antara molekul sangat kecil atau bahkan nol. Fluida terdiri atas zat cair liquid. Ini biasanya digunakan pada sistem hidrolik. Nanti kita akan pelajari juga kaitan dengan sistem hidrolik. Dan zat gas. Nah, untuk pneumatik biasanya menggunakan zat gas. Fluida untuk sistem hidrolik ialah fluida yang berbentuk cairan yang berupa oli atau air campur oli atau oli campur air dengan disebut cairan hidrolik. Yang kedua, fluida untuk sistem pneumatik ialah fluida yang berbentuk gas atau udara, disebut udara kempa. Di udara ini sudah dikompresi dan dipadatkan sehingga mempunyai tekanan yang sangat kuat. Sistem tenaga fluida adalah suatu rangkaian pemindahan tenaga dan atau pengaturan tenaga dengan menggunakan media atau perantara fluida. Penerapan sistem tenaga fluida di industri. Tadi kita sudah melihat contohnya ya. Yang pertama adalah media kerja. Ini berbentuk penyimpanan tenaga berupa udara gempa atau tekanan oli. Kemudian dengan tenaga yang tersimpan tersebut, orang dapat melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah otomatisasi. Pekerjaan dilakukan dengan udara gempa atau dengan oli yang dikontrol, dikendalikan dengan sensor-sensor fluida, maka sistem tersebut dapat bekerja secara otomatis. Ini nanti pengembangannya pada proses atau operasi pada bagian pengatur. Biasanya di sensor langsung bekerja secara otomatis. Bidang-bidang industri yang menggunakan atau menerapkan sistem fluida sebagai kerja medium atau otomasi antara lain bidang manufaktur, yaitu drilling, turning, milling, forming, dan finishing. Untuk material handling ada clamping, shifting, position, dan orienting. Nanti kita bisa melihat seperti apa contohnya, kita akan lihat. Dan juga bagaimana cara kerjanya. Penerapan umum di udara, laut, dan udara serta pertambangan ada packing, feeding, matering, door or cut control, transfer of material, turning and inverting of part, sorting, stacking and component, stamping. Pada pertahanan adalah angkat, pemutar senjata.
Ini beberapa contoh saja, kalian bisa melihat atau browsing di internet, cari di YouTube untuk penerapannya. Bagaimana penyimpanan dan pengurasan fluida? Satu, untuk fluida cair yang bisa digunakan di mesin hidrolik, perlu disimpan pada tangki atau disebut dengan tangki oli yang bersih, bebas dari debu atau kotoran lain. Disimpan pada lokasi yang teduh, jauh dari api dan tertutup rapat. Ini kalau fluida cair ini memang kemungkinan terbakar itu tinggi karena menggunakan oli. Yang kedua, untuk fluida gas atau udara disimpan pada tangki udara di lokasi yang bersih, bebas debu, teduh dari panas dan hujan. Setiap kali akan digunakan, tangki harus di drain, yaitu dikeluarkan air pengembunan yang ada di dalam tangki. Nah, ini biasanya nanti di kompresor ini akan kita lihat ada air. Nah, ini air adalah embun karena akibat dari kompresi udara. Ada beberapa satuan ukuran pada satuan standar internasional yang digunakan pada penghitungan di sistem pneumatik maupun sistem hidrolik. Tekanan atau disebut tekanan hidrostatis merupakan berat dari cairan tertentu dengan ketinggian kolom zat cair tertentu atau luas permukaan tertentu. Ya. Satuannya, beberapa satuan yang ada di pneumatik maupun hidrolik yang sesuai dengan standar ISO atau standar SI, yaitu PA, KP, bar, KPA, dan bar. KPA. Nanti ada PSI juga, kita akan lihat. Ini adalah satuan-satuannya yang bisa kita lihat, dan kemudian berapa satu PA, itu ada 1 Newton per meter persegi, 1 KP berapa. Kita lihat KP adalah kilopon ya, menggunakannya pon, pascal, bar. Ini beberapa besaran yang digunakan pada sistem pneumatik, ada panjang, massa, waktu, temperatur, arus listrik, dan intensitas cahaya. Satuannya bisa dilihat pada slide. Satuan turunan yang digunakan ada gaya, luas, volume aliran, tekanan. Untuk besaran mekanik ada massa, panjang, volume, dan sebagainya. Untuk konversi antara beberapa besaran ada Newton, ada kilogram farad, din, pounds yang bisa digunakan. Hubungan antara tekanan absolut dengan tekanan ukur bisa dilihat. Kalau biasanya menggunakan tekanan atmosfer dan akan berhubungan dengan gravitasi. Ini adalah tabelnya untuk rumus tekanannya. Karakteristik yang ada pada udara. Kandungan gas yang dimiliki oleh udara antara lain sebagai berikut. 1. Nitrogen atau Na itu ada 78,08%. Kemudian oksigen ada 20,95%. Argon ada 0,9. Karbon dioksida CO2-nya 0,03. Neon ada 0,001. Helium, metana, dan krypton. Ini beberapa kandungan gas yang dimiliki oleh udara yang sudah dikompresi. Mengapa pneumatik sangat menguntungkan digunakan? Ya, karena yang pertama, udaranya itu mudah sekali didapat. Nah, kemudian kita lihat sifat-sifat dari udara itu sendiri. Pertama, berbentuk gas. Kedua, memiliki massa atau berat, menempati ruangan, mempunyai tekanan, memuai apabila dipanaskan, menyusut apabila didinginkan, berembus dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. Ini adalah sifat utama dari udara atau gas.
dan ada di mana saja. Udara tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Bentuk, volume, dan massa jadinya selalu berubah-ubah, tergantung dari penggunaan yang akan kita gunakan. Demikian untuk materi 1. Untuk lebih lanjut silakan dipelajari untuk materi ini. Kemudian nanti kita akan masuk pada materi yang kedua minggu depan berkaitan dengan komponen-komponen pneumatik. Demikian untuk pertemuan kita dan selamat mengikuti pertemuan berikutnya.